Dan kalau misalkan saya mau membangun database untuk perusahaan saya, apakah berarti itu database dicatat satu-satu secara manual di kertas kayak begitu, di buku kayak begitu? Alright guys, ada satu pertanyaan kemarin yang masuk ke Instagram saya dan itu cukup membuat saya cukup sedih sebenarnya. Why? Well, karena pertanyaannya adalah begini. Dan kalau misalkan saya mau membangun database untuk perusahaan saya, apakah berarti itu database dicatat satu-satu secara manual di kertas kayak begitu, di buku kayak begitu? Saya ngerasa kayak, wah, oke, kita ini udah zaman digital ya. Bahkan untuk mencatat transaksi aja kita udah nggak pakai kertas kayak zaman dulu. Semua sudah ada aplikasinya, sudah ada programnya. Kenapa malah database untuk mengontak orang semuanya masih berpikir untuk dicatat di kertas manual satu-satu? Like, oh my goodness, apakah di luar sana kayak begini gitu? Pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya nggak tahu nih, apakah Anda yang nonton di sini berpikir seperti itu atau enggak? Karena kita udah zaman digital, man. Iya kan? Bahkan untuk mencatat to-do list aja udah nggak di kertas, kita pakai handphone. Ya, ada CRM, ada semuanya. Kita mencatat customer kita pakai CRM, kita mencatat transaksi kita pakai aplikasi accounting sebagainya, sehingga tahu balance sheet kita, P&L kita semuanya udah tahu gitu. Dan masih pakai kertas. Jadi cukup menyedihkan buat saya nih. Saya nggak bisa bilang apa lagi nih di sini nih. Well, buat Anda nih sekarang yang masih bertanya-tanya. Jadi saya buat video ini untuk menjelaskan pada Anda. Buat Anda nih, kita membangun bisnis. Oke, kita membangun bisnis. Saya cek. Jadi gini, ini saya cek dulu produk saya. Nah, oke. Kita membangun bisnis. Kayak saya mempunyai Bonels misalnya. Yang saya lakukan adalah, ya udah, saya ada Bonels, saya ada produknya. Dan saya pengen menjual ini. That's it. Itu ide awalnya. Basically, semua orang pada dasarnya ingin berjualan sesuatu, entah itu produk, entah itu jasa. Ini pada level-level very basic ya. Kita nggak ngomong yang advance banget bikin platform social media dan sebagainya kayak Trebelio. No, kita ngomong yang paling basic dulu. Punya produk, dijual. That's it. Nah, kalau produk dijual, maka Anda kan butuh orang untuk membeli. Ya, penjual, pembeli, ketemu. Anda mau jualan di Instagram boleh. Anda mau jualan di marketplace boleh. Gak ada masalah. Nah, yang menjadi kendala adalah ketika orang tersebut melihat postingan Anda dan tidak membeli produk Anda, apa yang Anda lakukan? Anda akan ngiklan terus sampai dia lihat terus. Sampai dia akhirnya membeli produk Anda. Oke, jadi ini contoh ketika, saya tulis di sini aja, ketika kita pakai Instagram or Facebook gitu ya. Maka Anda pakai iklan, ads gitu. Nah, ketika orang melihat ads ini dan tidak membeli, maka Anda melakukan yang berikutnya, retargeting, ya kan? Retargeting. Ini buat Anda yang hopefully Anda mengerti ya. Retargeting adalah kita membuat iklan untuk ditunjukkan ke orang tersebut yang sudah melihat iklan pertama. Ini istilahnya iklan kedua. Jadi ada retargeting ketiga dan seterusnya begini. Supaya kalau dia nggak beli di sini, dia bisa beli di sini, dia bisa beli di sini, dia bisa beli di sini. Yang akhirnya kita akan beli. Problemnya adalah dengan teknik kayak begini. Ini bukan sesuatu yang salah, by the way. Cuman problemnya adalah kalau Anda harus ngiklan sebanyak mungkin untuk mendapatkan satu sales, maka di sini cost-nya jadi naik semua. Bener kan? Saya tulis di sini cost-nya jadi naik. Kan ada biayanya kan ngiklan kan. Semakin sering Anda ngiklan kan naik terus tuh. Berarti semakin sering harus diiklankan, semakin bikin biayanya membengkak. Profit Anda semakin habis atau bahkan boncos. Nah, sebisa mungkin adalah orang diiklanin sekali, beli. Tapi kalau enggak ya kita harus iklan 2 kali. Kalau enggak kita harus iklan 3 kali. Nah, ini prosesnya kayak begini. Nah, kalau sudah beli pun, dari sini, kalau misalkan akhirnya orang itu buy. Di sini misalkan iklan ketiga dia buy. Ya, di sini dia buy. Maka, Anda tidak mau berhenti di sini kan. Anda mau menawarin mereka. Ini loh ada produk baru. Ini ada produk tambahan. Kalau misalkan beli suplemen ini ada tambahan vitamin C-nya, ada tambahan omega 3-nya. Anda mau menghubungi mereka untuk menawarkan produk Anda sehingga mereka membeli lagi. Dan itulah yang membuat Anda bisa profitable lebih tinggi lagi. Nah, disinilah yang terjadi. Maka Anda membutuhkan iklan lagi. Kalau Anda nggak memiliki database. Jadi udah beli, untuk mengontak mereka Anda ngiklan lagi ke mereka. Anda masukkan nomor WA mereka, Anda masukkan email mereka ke Facebook Ads. Nah, selain itu sebenarnya
ada cara yang berikutnya, yaitu traffic tetap ya dari FB dan IG ya. Ini tetap ya, ini traffic, saya tulis di sini traffic ya. Nggak ada masalah. Tapi dari sini, dari ads, mereka masuk ke list, ke database. Baru di sini di email 1, email 2, email 3, dan seterusnya. Bisa saja mereka di sini beli. Bisa saja di sini mereka beli. Bisa saja di sini mereka beli. Dan ini kalau misalkan Anda mengirimkan email, otomatis harganya jauh lebih murah daripada Anda ngiklan. Karena tertarget yang Anda tembak ya email orang-orang yang sudah masuk ke sini. Kalau di sini jumlahnya ada, let's say ada 10 orang, ya udah Anda cuma mengirimkan email ke 10 orang. Kalau iklan kan rada-rada luas gitu ya. Cara ini macam-macam, teman-teman. Ada yang misalkan kayak begini. Ini ads. Oke. Diharapkan ini beli. Diharapkan. Kalau dia nggak beli, Anda retargeting yang tadi. Tapi kalau dia beli, maka di sini database. Jadi begitu beli, itu sudah masuk database. Itu yang dilakukan oleh Tokopedia. Kalau sudah mau transaksi, Anda harus punya akun di Tokopedia. Nggak bisa langsung masuk, terus beli, terus Anda nggak masukin data apa-apa. Anda nggak masukin nomor telepon, Anda nggak masukin alamat kiriman, nggak mungkin kan. Karena pengiriman selalu ke data Anda gitu. Jadi dari sini, barulah kita kirimkan email 1, email 2 gitu. Ya jadi pentingnya database adalah Anda jadi bisa menghubungi mereka lagi. Itu loh gunanya database. Kalau Anda menuliskan database Anda di kertas, terus buat apa? Hanya untuk Anda tahu doang. No, database itu gunanya bukan cuma Anda punya data, tetapi data itu dikelola. Itu data customer. Anda bisa menghubungi mereka. Anda bisa mengiklankan lagi ke mereka dengan retargeting tadi. Ya, yang di atas tadi. Anda juga bisa melakukan email broadcast ke mereka. Jadi ada banyak hal yang bisa Anda lakukan dengan database Anda sehingga profit Anda naik. Bahkan orang yang belum yakin produk Anda, dengan adanya database Anda bisa mengedukasi mereka dan akhirnya mereka menjadi yakin. Dan kalau mereka menjadi yakin, mereka akan membeli produk Anda. That's the goal of database. Alright, jadi database itu penting banget. Anda bisa jualan bolak-balik, Anda bisa mengedukasi supaya mereka beli lebih banyak. Bahkan kemarin saya barusan posting Netflix tinggal broadcast aja. Pagi-pagi saya dapat email dari Netflix bahwa harga Netflix naik $1. Sementara quarter 3 kemarin mereka jumlah penggunanya itu 193 juta orang. Mungkin sekarang udah 200 juta orang. 200 juta orang naik $1. Buat kita nggak terlalu terasa naik cuma 14.000 per bulannya. Tapi bagi Netflix itu kenaikan 3 triliun men. 3 triliun naik dalam waktu langsung. Karena dia punya database pelanggan yang sejumlah 200 juta orang tadi. Itu loh yang powerful dari sebuah database itu. Jadi bukan sekedar cuman data itu ditulis terus buat apa ya? Cuma dikoleksi gitu aja. Enggak, tugas Anda bukan cuma mengkoleksi database. Tugas Anda adalah mengkoleksi dan mengoptimalkan, mengolahnya sehingga ini bisa menjadi profit center buat Anda. Karena profit Anda dari sini. Can you imagine this? Bayangin aja. Kita punya namanya market cold. Orang yang tidak tahu Anda, orang yang tidak tahu produk Anda. Ini Anda yang disebut dengan market cold. Ini Anda hajar mati-matian dengan ads. Like literally Anda hajar ads budget berapa, boncos dan sebagainya. Hanya untuk ke cold market. Begitu cold ini sudah beli, dia akan menjadi statusnya menjadi warm dan hot. Ya. Cold itu orang yang tidak tahu, warm itu yang sudah tahu, hot itu yang sudah beli. Ketika sudah menjadi hot, sudah beli di sini, malah Anda cuekin. Ini kan parah banget ya. Ini marketing yang buat saya newbie, ini kesalahan terfatal mereka adalah mereka berani menggelontorkan uang luar biasa besarnya untuk market yang nggak kenal, sementara orang-orang yang sudah menjadi customer diabaikan begitu aja, nggak diurusin, nggak ditawarin produk baru, nggak ditawarin ini loh upgrade untuk biar kamu lebih cepat dapat hasilnya dan sebagainya. Kita sering lupa di sini. Nah ini hot inilah gunanya database. Mereka udah percaya Anda, mereka sudah pernah beli di Anda loh, udah percaya, udah suka. Kenapa nggak di-upsell, nggak ditawarin yang lebih bagus, ditawarin produk baru? Kita bypass aja itu semuanya dan berharap ya pokoknya mau iklan aja ke market yang cold. Di sini iklan retargeting. Ya, jadi ini ads retargeting, ini database. Nah ini gak pernah diurusin gitu.
Lah kan sayang banget, padahal orang hot ini adalah orang-orang yang sudah kenal, sudah trust, sudah pernah beli di Anda, dan bahkan sangat mudah sekali kalau menawarkan produk ke mereka. Karena mereka sudah percaya, kan sudah pernah beli, sudah tahu customer experience-nya, udah tahu kalau misalkan siapa CS Anda misalnya, udah tahu semua gitu. Nah, kenapa ini malah diabaikan? Itulah kesalahan terbesar para orang-orang yang pemula sekali berjualan gitu. Mereka hanya berfokus ke sini saja dan berharap omsetnya gede, padahal penyumbang terbesar adalah di sini. Alright guys, so hopefully video ini memberikan Anda wawasan. Jangan bikin saya sedih ya. Database kalau ditulis di kertas itu loh, terus ngolahnya gimana gitu ya. Jadi Anda sekarang jadi tahu database itu perlu digital kayak gini. Saya menggunakan Tribelio untuk database saya. Saya broadcast dengan Tribelio cukup murah, harganya cukup ekonomis banget. Ya dibandingkan untuk iklan tetap jalan, tapi broadcast itu juga jalan. Dan itu harganya cukup signifikan banget. Jadi Anda penting banget untuk mengelola database Anda. Jadi gunakan tools seperti Tribelio begitu untuk mengkoleksi database Anda, membuat komunitas database Anda bisa berkomunikasi, membangun relationship, mengedukasi mereka sehingga omset Anda bisa naik. That is the goal guys. Alright, thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.